Di hamparan luas Siberia, di mana langit tampak seperti kanvas abu-abu yang tak berujung dan angin tidak hanya berhembus, melainkan mencabik kulit. Seorang pria lahir dari rahim kemiskinan yang kelam. Namanya Grigori Efimovich Rasputin. Namun, sejarah tidak akan mengenalnya sebagai petani biasa yang mengolah tanah beku. Ia adalah sebuah anomali, sebuah retakan dalam realitas yang kelak akan menelan sebuah kekaisaran raksasa. Bayangkan, sebuah desa bernama Pokrovskoye di akhir abad ke-19. Di sana, hidup adalah tentang bertahan dari lapar dan dingin yang menggigit tulang. Rasputin muda tumbuh dengan reputasi yang tidak lazim. Penduduk desa tidak melihatnya sebagai pemuda yang rajin, melainkan sebagai sosok yang membawa sesuatu yang asing di balik kelopak matanya. Ada sebuah kegelisahan yang muncul setiap kali pria ini menatap seseorang. Mata itu berwarna pucat, hampir seperti air sungai yang membeku, namun memiliki daya tarik magnetis yang sanggup melumpuhkan kehendak siapapun yang memandangnya terlalu lama. Suatu hari, setelah sebuah klaim penglihatan mistis tentang Bunda Maria, ia meninggalkan rumah, istri dan anak-anaknya. Ia menjadi seorang stranik, biarawan pengembara yang berjalan ribuan mil melintasi dataran Rusia yang ganas tanpa alas kaki. Ia tidur di gubuk pemeras anggur, makan dari sisa-sisa roti kering, dan tidak mandi selama berbulan-bulan. Baginya, kotoran di tubuh adalah simbol penolakan terhadap kenyamanan duniawi yang fana. Namun, di balik penampilannya yang kumuh dan bau tanah, Rasputin mulai mempelajari rahasia-rahasia gelap manusia. Ia bergabung dengan sekte terlarang bernama Khlisti, yang percaya bahwa cara terbaik untuk mencapai pengampunan Tuhan adalah melalui dosa yang sehebat-hebatnya. Sebuah filosofi radikal yang menyebutkan bahwa manusia tidak bisa dibersihkan jika ia tidak pernah merasa kotor. Metafora inilah yang kelak akan ia bawa ke tempat tidur para bangsawan di Saint Petersburg. Ia adalah benih liar yang tumbuh di tanah yang membusuk, dan ia mulai melangkah menuju cahaya lampu kristal di istana musim dingin, membawa aroma kemiskinan Siberia ke tengah-tengah kemewahan yang mulai berkarat. Tahun 1905, Saint Petersburg adalah kota yang penuh dengan kontras yang menyakitkan. Emas murni di dalam istana dan jelaga hitam di pabrik-pabrik rakyat yang mulai bergolak. Di jantung kekuasaan itu, sebuah tragedi pribadi sedang menghancurkan dinasti Romanov dari dalam. Permaisuri Alexandra Feodorovna, cucu kesayangan dari Ratu Victoria Inggris, sedang berada di titik nadir kewarasannya. Putranya, Alexei, sang pewaris tunggal tahta yang dinanti-nantikan selama bertahun-tahun, menderita hemofilia. Penyakit ini adalah kutukan genetik kerajaan Eropa saat itu, sebuah malapetaka yang membuat darah penderitanya menolak untuk membeku. Bayangkan, hanya karena terjatuh kecil atau terbentur sedikit saja, darah Alexei akan mengalir di dalam otot dan sendinya tanpa bisa berhenti, menciptakan lebam internal dan rasa sakit yang mengerikan. Dokter-dokter terbaik di seluruh Eropa didatangkan, namun mereka hanya bisa berdiri tak berdaya melihat sang pangeran kecil merintih kesakitan sementara wajahnya menjadi sepucat salju Saint Petersburg. Lalu, di tengah keputusasaan itu, datanglah dia, Grigori Rasputin. Pertemuan pertama itu adalah tabrakan dua dunia yang mustahil. Seorang petani Siberia yang kotor dan berbau keringat berdiri di hadapan zar dan permaisuri Rusia yang paling agung. Namun, saat Rasputin mendekati tempat tidur Alexei, sebuah fenomena terjadi. Ia tidak menggunakan obat-obatan kimia. Ia hanya berlutut, membisikkan doa-doa yang terdengar seperti mantra kuno dari masa lalu yang jauh, dan dengan tenang meyakinkan Alexandra bahwa pangeran tidak akan mati. Secara medis sulit dijelaskan, namun secara ajaib pendarahan Alexei berhenti, rasa sakitnya lenyap. Bagi Alexandra, Rasputin bukan lagi manusia biasa. Ia adalah utusan Tuhan yang dikirim untuk menyelamatkan garis keturunannya. Sejak saat itu, Rasputin memiliki akses tak terbatas ke ruang-ruang paling privat keluarga zar.
Ia menjadi sosok yang lebih berkuasa daripada menteri manapun, bukan karena ia pintar berpolitik, tapi karena ia memegang nyawa sang pewaris tahta di ujung jarinya. Ia adalah pelindung bagi sang ibu, namun bagi Rusia, ia adalah bayangan hitam yang mulai menutupi cahaya matahari kekaisaran. Dunia meledak pada tahun 1914. Perang Dunia Pertama pecah, dan Rusia terseret ke dalam lubang hitam peperangan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di garis depan, jutaan petani Rusia yang dipersenjatai seadanya dibantai oleh teknologi perang Jerman yang dingin dan efisien. Tanah Eropa Timur berubah menjadi lautan darah dan lumpur yang membeku. Tsar Nicholas II memutuskan untuk pergi ke garis depan dan memimpin pasukan secara langsung. Keputusan ini adalah kesalahan strategis paling fatal dalam sejarah Romanov. Mengapa? Karena saat sang Tsar pergi, Rusia secara praktis diperintah oleh permaisuri Alexandra. Dan di samping Alexandra, selalu ada bayangan Rasputin yang berdiri tegak. Pengaruh Rasputin kini telah bermutasi menjadi kanker politik. Ia mulai mencampuri urusan negara dengan cara yang sangat ugal-ugalan. Siapa yang menjadi menteri, siapa yang harus dipecat, dan taktik perang apa yang harus diambil, semuanya melewati sensor sang biarawan. Di sisi lain, gaya hidup Rasputin di ibu kota menjadi skandal yang menghancurkan wibawa istana. Ia dikenal sebagai pemabuk berat di kedai-kedai kumuh dan penggoda wanita di kalangan bangsawan tinggi. Rakyat Rusia yang sedang antre roti di tengah kelaparan dan melihat anak-anak mereka pulang dalam peti mati, mulai mencari kambing hitam atas segala penderitaan ini. Nama Rasputin menjadi racun di jalanan Saint Petersburg. Muncul pamflet-pamflet gelap yang menggambarkan Rasputin mengendalikan keluarga Tsar seperti boneka tali. Muncul teori konspirasi bahwa ia adalah mata-mata musuh yang sengaja dikirim untuk menghancurkan Rusia dari dalam. Rakyat tidak lagi melihat Tsar sebagai wakil Tuhan. Mereka melihatnya sebagai seorang pemimpin yang diperdaya oleh seorang penyihir dari Siberia. Rusia bukan lagi dipimpin oleh hukum, tapi oleh bisikan-bisikan gelap di telinga permaisuri yang sedang depresi. Malam itu, 30 Desember 1916, angin dingin dari sungai Neva melolong seperti serigala, menyelusup ke sela-sela bangunan marmer di Saint Petersburg yang sedang meredup. Di sebuah istana megah milik keluarga Yusupov, sebuah konspirasi maut sedang mencapai titik didihnya. Pangeran Felix Yusupov, bangsawan muda yang merasa memiliki misi suci untuk membunuh Rasputin, telah menyiapkan sebuah panggung pembunuhan yang akan dikenang sebagai salah satu malam paling kelam dalam sejarah. Rasputin diundang ke istana dengan dalih pertemuan sosial. Ia masuk ke dalam jebakan itu dengan pakaian terbaiknya. Felix membawanya ke ruang bawah tanah yang telah disulap menjadi tempat pesta yang nyaman. Di atas meja tersedia nampan berisi kue-kue coklat dan botol-botol anggur yang telah dicampur dengan sianida dalam dosis yang mematikan. Satu kue saja cukup untuk menghentikan detak jantung beberapa orang dewasa dalam hitungan detik. Felix melihat dengan jantung yang berdegup kencang saat Rasputin mulai menyantap kue-kue itu. Satu kue masuk ke mulutnya. Lalu dua. Rasputin meminum anggurnya dengan rakus. Menit demi menit berlalu dalam kesunyian yang mencekam. Felix menatap wajah Rasputin, menunggu tanda-tanda kematian instan yang seharusnya terjadi. Namun, Rasputin tetap duduk tegak. Ia bahkan mulai bercerita dan meminta Felix memainkan gitar. Racun sianida yang sanggup melumpuhkan sistem saraf manusia itu seolah-olah hanya menjadi gula di dalam perut sang biarawan. Felix mulai gemetar hebat. Ia naik ke lantai atas untuk menemui konspirator lainnya dengan wajah sepucat kain kafan, menyatakan bahwa sang iblis menolak untuk mati. Dengan keputusasaan yang memuncak, Felix kembali ke bawah membawa sebuah pistol. Saat Rasputin sedang menatap sebuah salib perak di dinding, sebuah tembakan dilepaskan.
timah panas itu menembus dada Rasputin, tepat di jantungnya. Sang biarawan tersungkur, tubuhnya menghantam lantai marmer dengan suara yang berat. Para konspirator merayakan kematian tersebut, merasa telah membebaskan Rusia dari kutukan. Felix membungkuk untuk memeriksa mayat itu. Namun, disinilah logika sejarah seakan patah. Saat Felix memegang bahu Rasputin, kelopak mata sang biarawan tiba-tiba terbuka lebar. Mata pucat itu menatap Felix dengan tatapan yang penuh kebencian murni. Rasputin mengeluarkan suara mengerikan, mencengkeram leher Felix dengan kekuatan yang luar biasa dan berusaha bangkit kembali. Felix lari ketakutan. Rasputin dengan lubang peluru di jantung dan racun di perutnya merangkak keluar melalui pintu menuju halaman istana yang tertutup salju tebal. Konspirator lainnya mengejarnya dan melepaskan tembakan beruntun. Satu peluru mengenai punggung dan satu lagi tepat bersarang di dahi Rasputin. Tubuh raksasa itu ambruk di atas salju yang memutih, yang kini perlahan berubah menjadi merah pekat. Para konspirator yang sudah kehilangan akal sehat itu memukuli wajah Rasputin dengan tongkat besi hingga hancur. Mereka mengikat tubuhnya dengan tali tambang, membungkusnya dengan tirai dan melemparkannya ke dalam celah es di sungai Neva yang membeku. Legenda mengatakan bahwa saat mayatnya ditemukan 3 hari kemudian, tangan kanan Rasputin ditemukan dalam posisi seolah-olah ia mencoba melepaskan ikatan talinya. Hasil otopsi menunjukkan adanya air di dalam paru-parunya. Artinya, setelah racun yang mematikan, tembakan di jantung, tembakan di kepala, dan pukulan besi, Rasputin masih bernafas saat ia menyentuh air sungai yang sedingin es. Ia tidak mati karena peluru, ia mati karena tenggelam dalam kebekuan Neva. Kematian Rasputin tidak membawa kedamaian yang diharapkan. Sebaliknya, kematiannya adalah pemicu dari ledakan yang jauh lebih besar. Beberapa minggu sebelum malam maut itu, Rasputin seolah telah mencium ajalnya sendiri. Ia menulis sebuah surat wasiat kepada Tsar Nicholas II yang isinya sangat mengerikan. Ia menyatakan bahwa jika ia dibunuh oleh para bangsawan, maka dalam waktu 2 tahun tidak akan ada satupun anggota keluarga Tsar yang tersisa. Mereka akan dibantai oleh rakyat Rusia sendiri. Ramalan itu menjadi kenyataan dengan presisi yang menakutkan. Rakyat Rusia tidak puas hanya dengan kematian Rasputin. Mereka menginginkan seluruh sistem kerajaan yang sudah membusuk itu runtuh. Hanya 3 bulan setelah jasad Rasputin diangkat dari sungai, revolusi meletus. Tsar Nicholas II dipaksa turun tahta dalam kehinaan. Dinasti Romanov yang telah berkuasa selama 300 tahun runtuh seperti istana pasir yang diterjang ombak. Dan pada Juli 1918, tepat seperti ramalannya, seluruh keluarga Tsar dieksekusi secara brutal di sebuah ruang bawah tanah yang sempit di Siberia. Jenazah Rasputin kemudian digali kembali oleh massa yang marah dan dibakar di tengah hutan. Konon, saat api mulai menjilati kulitnya, mayat Rasputin tiba-tiba terduduk di tengah kobaran api. Secara sains, itu hanyalah kontraksi otot karena suhu panas. Namun bagi rakyat Rusia, itu adalah tanda terakhir bahwa pengaruh sang iblis suci tidak akan pernah benar-benar meninggalkan mereka. Di Folk Bone Story, kita melihat bahwa sejarah terkadang tidak ditulis oleh pahlawan berbaju zirah, melainkan oleh sosok-sosok misterius yang muncul dari kegelapan. Rasputin bukan sekedar manusia. Ia adalah cermin dari sebuah kekaisaran yang sudah terlalu lama membusuk dari dalam. Sebuah peringatan bahwa ketika sebuah kekuasaan kehilangan akal sehatnya, ia akan dengan mudah jatuh ke pelukan kegelapan. Sebab terkadang, monster yang paling menakutkan bukan berada di luar gerbang, melainkan yang kita undang masuk dan kita beri tempat duduk di sebelah singgasana. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.